Bab 381. Dasar gila part kedua. Kamu bajingan, kak. Ucapan Rudy terhenti karena dadanya sakit setelah berteriak ke Kuni. Sementara Kuni yang terkejut lalu kembali masuk ke dalam kamar untuk memakai pakaiannya. Hanya saja saat dia kembali masuk, tiba-tiba dia terkejut karena niat Sisel ingin mengunci pintunya malah bertemu Kuni yang telanjang lagi. Dasar orang gila. Umpat Sisel pada Kuni. Sementara Kuni yang malu pada Sisel terlihat bodoh sekali. Bukankah nantinya Sisel akan menjadi istrinya? Lalu untuk apa malu? Itu yang ada di benak Kuni. Setelah itu Kuni memakai pakaiannya kembali dan keluar dari kamar Sisel dengan santainya. Dia ingat jika Rudy sedang kesakitan. Sehingga dia harus cepat-cepat melihat Rudy. Bagaimana ayah mertua? Apa kondisimu sudah baikan? Ucap Kuni yang tanpa bersalah itu. Sementara di kamar, Sisel terkejut bukan main. Ini pertama kalinya dia melihat seorang pria telanjang. Bahkan tonggak Kuni yang menggelantung itu juga dilihat dengan jelas oleh Sisel dan membuatnya panas dingin. Dia terkejut karena laki-laki tadi seperti orang yang sudah mengenalnya sangat lama. Tak tahu malu dan bahkan dia juga dengar kalau laki-laki tadi memanggilnya istri. Dasar gila, umpat Sisel sambil membasuh lagi tubuhnya dan bersiap-siap untuk memakai bajunya dan keluar. Ayah mertua, apa Anda baik-baik saja? Tanya Kuni pada Rudy. Kamu? Kamu siapa? Kenapa kamu masuk ke rumahku dengan seenaknya itu? Ucap Rudy pelan sambil memegangi dadanya. Itu bisa aku ceritakan nanti. Sekarang aku ingin menyembuhkanmu dulu. Ucap Kuni lalu memegang telapak tangan Rudy dan mengalirinya dengan energi kehidupannya agar Rudy rileks. Sekarang, apa kamu siap dengan pengobatannya? Oh ya, tunggu Sisel keluar dulu karena aku butuh alkohol dan kertas kasa untuk mengobatimu. Terang Kuni sambil merogoh sakunya dan mengeluarkan kotak yang di dalamnya terdapat jarum perak. Sementara Rudy terkejut. Dia takut pemuda ini macam-macam padanya. Tapi apa yang dirasakannya malah sebaliknya. Tubuhnya hangat dan perasaannya kembali membaik setelah Kuni memegang telapak tangannya. Kamu? Kamu sebenarnya siapa? Mau apa kamu kesini? Tanya Rudy dengan nada biasa setelah tubuhnya membaik akibat dipegang oleh Kuni. Dengar ayah mertua, aku baik Kuni Mieza. Dan aku yang akan menyembuhkanmu dan mengambil alih usahamu. Kamu tinggal menikmati sisa hidupmu dengan Angel saja. Terang Kuni yang membuat Rudy lebih terkejut lagi. Selain panggilan ayah mertua, Kuni juga menyinggung soal Angela yang membuat Rudy makin penasaran. Bahkan sahabatnya, Eric tidak tahu tentang wanita yang bernama Angela. Tapi pemuda ini membicarakannya seolah-olah dia telah mengenal mereka dengan baik. Kenapa diam? Dengar, aku tidak punya waktu sekarang untuk menjelaskannya. Terang Kuni lalu pergi ke arah kamar Sisel. Kamu mau kemana? Tanya Rudy. Sebentar, aku akan segera kembali. Ucap Kuni santai. Sisel, bisakah kamu lebih cepat lagi? Teriak Kuni setelah dia sampai di depan kamar Sisel. Pergi, aku tak mengenalmu. Teriak Sisel yang tak ingin bertemu Kuni lagi. Sementara Kuni terkejut, lalu dengan mudahnya memutar knop pintu kamar Sisel dan membuat Sisel makin ketakutan saja. Padahal pintunya terkunci, tapi dia bisa membukanya dengan sangat mudah. Apa yang kamu katakan, sayang? Aku kesini karena ingin meminta sesuatu darimu. Dan kenapa dengan wajahmu yang memerah itu? Ucap Kuni santai sambil mendekati Sisel. Berhenti. Berhenti di sana dan jangan mendekat. Kamu orang gila. Umpat Sisel pada Kuni. Sementara Kuni hanya tersenyum. Dua bidadarinya saat ini mengatakan jika dirinya gila dengan waktu yang sama. Yaitu hari ini. Sehingga membuat Kuni sedikit berpikir apakah caranya salah lagi. Tapi dia tak punya waktu karena dia harus menyelamatkan dua orang yang menderita akibat penganiayaan yang tak berujung. Dengar Sisel, aku punya 1000 cerita untukmu, tapi aku akan menceritakannya nanti. Sekarang aku ingin menyembuhkan ayahmu dan aku mohon bantu aku. Ucap Kuni tulus yang sedikit mengena di hati Sisel. Mendengar perkataan Kuni, Sisel sedikit terkejut dan bahagia. Tapi saat melihat tindakan Kuni padanya, membuatnya sedikit takut. Dia takut akan keselamatan ayahnya dan lagi. Dia tidak mendengar suara paman Eric dari tadi. Padahal paman Eric baru saja tiba. Masak sudah pulang batin Sisel. Kamu? Apa tujuanmu kesini dasar gila? Umpat Sisel pada Kuni. Ayolah sayang, bantu aku. Aku butuh alkohol murni dan kasa. Cepat ya. Aku tunggu di dekat ayah mertua. Ucap Kuni sambil menggoda Sisel. Sementara Sisel menghentakkan kakinya. Dia tak mengenal pria tersebut. Hanya saja wajahnya seperti pernah dia lihat sebelumnya. Untuk apa aku memikirkan pria gila itu batin Sisel? Setelah itu dia keluar menuju ayahnya dan terkejut saat melihat wajah ayahnya yang biasa-biasa saja. Entah apa yang terjadi tapi kulitnya sedikit putih dari biasanya. Ayah kamu Ucap Sisel terhenti saat melihat senyuman Kuni. Dia tak tahu kenapa dia begitu terpesona saat melihat senyuman Kuni. Oh Sisel, duduklah. Cepat ke sini. Ucap Rudy pada anaknya. Sayangku Sisel, mana alkohol dan kain kasanya? Ucap Kuni yang membuat Sisel terkejut. Kamu Ucap Sisel sambil menunjuk Kuni. Ada apa sayang? Ucap Kuni santai yang membuat Sisel sedikit malu dengan sebutan Kuni padanya. Ayah, apa ayah percaya padanya?
Apa ayah tidak marah padanya karena dia berani mengintipku tadi? Ucap Sisal mengeluh pada ayahnya Rudy. Hei ayolah Sisal. Apa kamu menginginkan lebih dari itu? Ucap Kuni yang kembali membuat Sisal malu. Kamu? Dasar mesum? Ucap Sisal. Terserahlah. Aku tidak masalah kamu menyebutku apa. Tapi satu yang jelas, aku butuh alkohol dan kasa sekarang. Ucap Kuni dengan senyumannya. Sementara Sisal menghentakkan kakinya, Tuan Rudy hanya melongo saja. Dia tahu dengan betul jika tindakan Kuni terhadap anaknya sangatlah kurang ajar. Tapi kenapa dirinya tak bisa marah? Apalagi saat mendengar ucapan Kuni yang bilang Sayan, istri dan seterusnya pada Sisal. Terlebih yang paling membuatnya penasaran adalah masalah tentang Angela. Wanita yang menjadi kekasihnya ini. Tidak ada yang tahu tentang Angela. Baik Erik sahabatnya ataupun Sisal anaknya. Tapi Kuni menyebutnya dengan mudah seolah-olah dia mengenal Angela dengan baik. Bab 382. Hampir kehilangan kendali. Memikirkan semua itu membuat Rudy pusing. Apalagi otaknya sedang tidak berfungsi karena kemunculan Kuni yang tiba-tiba serta ucapan Kuni yang tak bisa dia cerna dengan baik. Banyak pertanyaan yang ingin dia tanyakan. Tapi seperti kata Kuni, dia tak punya waktu untuk menjelaskan karena dia sedang buru-buru sekarang. Ini ucap Sisal dengan judesnya saat menyerahkan barang yang diminta oleh Kuni. Sementara Kuni tetap tersenyum, dia tidak mempermasalahkannya karena sejatinya Sisal orang yang baik. Terima kasih sayangku. Balas Kuni yang membuat Sisal makin malu. Padahal dia sudah judes tadi, tapi Kuni masih tersenyum padanya. Sementara kedua satpam tadi curiga karena Kuni tidak muncul-muncul juga. Apalagi ini sudah 10 menit lebih yang membuat keduanya curiga. Kemudian mereka bergegas ke arah rumah Sisal dan terkejut saat melihat teman dari Rudy, sekaligus kepala polisinya yang berdiri seperti patung itu. Man, ayo cepat masuk. Ucap satpam yang tadinya marah-marah itu. Kemudian mereka masuk dan melihat Kuni sedang duduk bersama Rudy yang membuat mereka berdua terkejut. Hei, apa yang kalian lakukan? Masuk-masuk tanpa permisi di rumahku? Ucap Rudy pada mereka. Maafkan kami Tuan Rudy. Kami curiga tukang ojol ini tidak segera pergi. Makanya kami langsung masuk. Dan lagi kami melihat Tuan Erik berdiri mematung di luar. Ucap satpam yang tadi marah-marah pada Kuni. Setelah mendengar penuturan dari keduanya, baik Rudy dan Kuni baru ingat jika masih ada orang lain di depan gerbang. Apalagi Kuni yang melupakannya karena terlalu bahagia bisa bertemu dengan Sisal lagi. Oh iya, aku lupa. Ucap Kuni lalu menjentikan kedua jarinya dan Erik bisa bergerak lagi. Setelah itu, Erik yang bisa bergerak lagi langsung masuk ke dalam. Meskipun dia tak tahu trik apa yang dimainkan oleh Kuni. Tapi dia marah karena penghinaan yang baru saja diterimanya akibat ulah Kuni. Sementara Kuni sedang duduk sambil tersenyum di hadapan Rudy. Kedua satpam itu langsung pergi setelah diusir oleh Rudy dan terkejut dengan wajah Erik yang muram saat mereka berpapasan di depan pintu. Dengan wajah ketakutan, mereka akhirnya pergi, sementara Erik sedang menyiapkan pistolnya. Dia siap menakut-nakuti Kuni dengan senjata apinya. Tapi saat dia masuk, dia terkejut saat mendengar dan melihat Kuni sedang berbincang-bincang dengan Rudy. Seolah-olah mereka sudah akrab dan saling mengenal. Ayah mertua, apakah kamu sudah siap? Tanya Kuni pada Rudy. Siap apa? Aku bahkan tidak tahu caramu mengobatiku. Ucap Rudy yang sedikit meremehkan Kuni. Jangan khawatir, kita hanya butuh beberapa menit saja. Terang Kuni dengan senyuman meyakinkannya. Tunggu, siapa kamu dan mau apa kamu? Ucap Erik sambil menodongkan pistolnya. Melihat tingkah Erik, Rudy dan Sisal sedikit terkejut. Mereka takut Erik melepaskan tembakan dan bisa mengenai mereka. Erik, tenang dulu. Turunkan pistolmu. Ucap Rudy berusaha merayu Erik. Iya Paman Erik, tenanglah. Tidak ada yang membahayakan di sini. Timpal Sisal yang ikut-ikutan menenangkan Erik. Kalian berdua menjauh darinya. Dia monster. Ucap Erik sambil menatap tajam Kuni. Mendengar ucapan Erik, semua orang tidak setuju. Bagi mereka, Kuni sama dengan orang gila. Paman, aku mohon tenang dulu. Aku tahu dia gila. Tapi cara Paman berlebihan dengan menodongkan senjata itu. Harga nyawa kami juga Paman. Ucap Sisal. Kali ini dia berbicara dengan nada memelas. Iya Erik, tidak ada yang perlu kamu khawatirkan sekarang. Ucap Rudy. Erik Rumba, seorang kepala polisi di kota Purple. Disegani karena kedudukannya dan wibawanya yang tinggi. Tapi sayang, Anda salah berhadapan denganku. Ucap Kuni yang berdiri lalu berjalan pelan menghampiri Erik. Aku akui kita memang tidak saling kenal sebelumnya. Tapi sebetulnya kita adalah teman dan saling membantu dalam menciptakan kedamaian di kota ini. Tapi sikapmu yang sekarang sungguh keterlaluan. Aku tak akan pernah memaafkanmu jika terjadi apa-apa dengan Sisal karena ulahmu ini. Ucap Kuni saat dia tepat berada di depan Erik. Kamu? Apa kamu mau cari mati, ha? Teriak Erik yang tetap bersikukuh menodongkan pistolnya pada Kuni. Baiklah, baiklah, jika kelembutanku disalahartikan. Mulai sekarang akan aku perlihatkan kekejamanku. Tembak aku jika kamu bisa. Ucap Kuni datar, tapi dari suaranya terdapat sebuah tekanan yang sangat besar. Seolah-olah Erik sedang menantang maut di depannya. Kenapa diam? Apa kamu mematung lagi? Tidak. Aku tidak membuatmu mematung.
Jadi kamu bisa melepas tembakan padaku? Ucap Kuni lagi. Kali ini bukan hanya Erik. Rudy dan Sisal cemas akan keselamatan Kuni. Meskipun bagi mereka Kuni aneh, tapi selama ini, Kuni tak pernah mencelakai mereka berdua. Kamu? Siapa kamu? Ucap Erik sedikit gemetar. Kamu akan tahu jika kamu menekan pelatuknya. Ucap Kuni santai. Apa? Apa kamu tidak takut? Ucap Erik malah terlihat makin gugup. Berhenti main-main Tuan Erik. Aku masih ada urusan. Jadi kali ini aku akan memaafkanmu karena nanti ke depannya aku akan selalu merepotkanmu. Ucap Kuni santai lalu berbalik menuju Rudy. Tunggu. Kalau kamu melangkah sekali lagi, maka aku pastikan peluru ini akan menembus dadamu. Ancam Erik pada Kuni. Peluru? Aku bahkan bisa berpikir sekarang. Siapa yang gila di sini? Pistol tanpa adanya peluru di dalamnya dan Anda memakainya untuk menakut-nakutiku. Percayalah waktuku sangat padat sekali hari ini. Ucap Kuni tetap santai lalu berjalan menuju Rudy. Dur suara tembakan terdengar dari pistol yang dibawa oleh Erik dan itu mengejutkan semua orang. Hanya saja, tidak ada yang jatuh dan tertembak dan ini membuat asumsi Kuni sebelumnya benar. Kamu? Dari mana kamu tahu kalau pelurunya tidak ada? Tanya Erik penasaran sekali. Kamu tidak sedang bertugas, tidak sedang mengejar penjahat ataupun tidak dalam misi lainnya, sehingga mustahil untuk divisi Departemen Pertahanan memberikan pistol yang ada pelurunya. Karena setiap peluru yang keluar itu harus ada pertanggungjawabannya. Ucap Kuni lugas yang membuat Erik tertegun. Sementara Kuni hampir saja kehilangan kendali atas dirinya dan siap membunuh Erik. Hanya saja saat melihat pistol yang kosong itu membuat niatnya mengendur. Apalagi saat mengingat jika Erik selalu membantunya di kehidupan sebelumnya sehingga mau tak mau membuatnya sedikit lunak terhadapnya. Bab 383, membuktikan pada Sisal. Hebat, hebat sekali. Aku memang ingin menakut-nakutimu. Tapi tak kusangka kamu mengetahuinya. Tapi aku masih penasaran siapa kamu. Tanya Erik yang sangat penasaran sekali dengan Kuni. Meskipun dia sedikit gugup tadi, tapi Erik berhasil menutupi kegugupannya dengan cara menyanjung Kuni. Hal ini dia lakukan karena dia tak ingin dianggap remeh oleh Rudy sahabatnya itu. Aku bisa pastikan kalau kita ini teman Tuan Erik. Dan tolong, biarkan aku fokus mengobati ayah mertuaku dulu. Ucap Kuni santai lalu duduk di depan Rudy. Berhenti memanggil ayahku dengan sebutan ayah mertua. Atau kamu tahu sendiri konsekuensinya. Ancam Sisal yang malah mendapat senyuman dari Kuni. Melihat senyuman Kuni, Sisal sepertinya terpesona. Tapi wajahnya tiba-tiba berubah saat dirinya gagal memprovokasi Kuni. Karena semua yang dibutuhkan sudah lengkap. Kuni yang sudah siap secara mental mengobati Rudy tidak mendapat hambatan yang berarti. Bahkan Sisal dan Erik terkesima dengan kesigapan dan keluasan Kuni dalam menancapkan jarum-jarumnya. Dan yang bikin mereka melongo adalah, kurang dari 1 menit dan semuanya sudah selesai. Baiklah ayah mertua, Anda hanya tinggal istirahat sebentar lagi dan tubuh Anda akan merasakan dampaknya. Terang Kuni sambil membersihkan jarum peraknya. Oh ya sayang, tolong kamu cek ATM ini. Apa di dalamnya masih ada uangnya? Ucap Kuni santai sambil memberikan ATM Black Gold-nya. Sementara Sisal terkejut, dia tak menyangka jika pemuda di depannya ini mempunyai ATM khusus. Apa ini asli? Ucap Sisal sedikit gugup. Iya kalau asli sih asli. Cuma isinya ada atau tidak itu yang ingin aku ketahui. Terang Kuni lagi. Bilang aja palsu. Mana ada kartu khusus gak ada saldonya. Cibir Sisal yang jelas-jelas didengar oleh semua orang. Termasuk Kuni. Tapi ya anehnya ini, jelas-jelas Sisal menghinanya. Tapi Kuni tetap bersikap santai yang membuat Sisal sedikit kagum dan malu sendiri. Jarang-jarang ada laki-laki yang dihina terus-terusan tapi dianya gak marah. Baiklah, nomor PIN-nya berapa? Tanya Sisal penasaran. Aku tidak yakin, tapi kalau tidak salah XX. Ucap Kuni sambil mengucapkan otakinan. Setelah itu Sisal menelpon sekretarisnya untuk mengecek sebuah ATM untuknya. Kurang dari 5 menit, sekretarisnya mengabari Sisal jika kartu itu error. Mendengar kata error, Kuni mengerti sekarang jika dia benar-benar harus memulai semuanya dari awal. Oh sayang sekali. Aku kira ada isinya. Ucap Kuni sedikit malu. Sementara Sisal diam. Dia tak terlalu mengharapkan apapun dari orang gila di depannya. Tidak. Lebih tepatnya orang misterius. Kemudian, Rudy yang sudah mulai merasakan perubahan di tubuhnya langsung mengaca dan menemukan jika mata dan kulitnya kembali normal seperti manusia pada umumnya. Betapa senangnya Rudy saat mengetahui jika dia sembuh total dari penyakitnya itu. Anak muda, aku sudah sembuh sekarang. Terima kasih. Ucap Rudy yang bersujud di depan Kuni sambil menitikkan air matanya. Ayah mertua bangunlah. Sudah sewajarnya aku menyembuhkanmu. Ucap Kuni santai. Kau adalah dewa penyelamatku anak muda. Aku mengucapkan terima kasih banyak atas bantuanmu ini. Ucap Rudy tulus dari dasar hatinya. Baiklah aku terima rasa bersyukurmu itu. Sisal. Cepat transfer 10 triliun ke akun rekening ini dan aku minta 300 juta tunai serta 1 buah mobil. Aku akan pergi ke kota Red sekarang. Ucap Kuni yang tentu mengejutkan semuanya. Permintaannya sangat di luar nalar sekali. 10 triliun.
Harus ada otoritas resmi dari Ban agar dia bisa mentransfer sejumlah uang yang besar itu. Kamu? Apa kamu datang ingin merampokku? Ucap Sisal terang-terangan dengan Kuni. Dengar, uang itu nantinya akan bertambah dengan cepat. Kamu jangan khawatir, aku bisa memberikan kalian batu giok yang berkualitas tinggi untuk kalian. Bahkan yang tak mungkin bisa kalian bayangkan. Terang Kuni pada Sisal. Tapi, uang itu terlalu besar dan banyak. Uang tunaiku tidak ada. Adanya uang properti dan kas perusahaan. Terang Sisal. Begitu, kalau begitu berapa yang bisa kamu kirim ke nomor rekening itu? Tanya Kuni. Paling banyak 100 miliar. Ucap Sisal pelan karena sejujurnya dia tak rela mengeluarkan uang yang banyak untuk Kuni. Coba kamu kirim dan lihat reaksinya, ucap Kuni santai lalu merapikan jarum-jarumnya dan menempatkannya di sakunya. Dengar, aku berterima kasih karena kamu sudah menyembuhkan ayahku. Jika 300 juta, aku akan memberikannya secara gratis padamu, tapi uang miliaran. Ucap Sisal terhenti karena dia tak ingin mempermalukan Kuni lebih dalam lagi. Sementara Kuni mengingat apa yang membuat Sisal terkesan olehnya selain menyembuhkan ayahnya. Dan pilihan jatuh pada batu giok. Baiklah, kalian semua sekarang ayo ikut aku ke Ahala. Akan aku beri batu berkualitas tinggi yang mereka punya. Ucap Kuni santai yang malah mendapat remeh dari Rudy dan Eric. Apa kamu yakin? Aku takut kamu mempermalukan dirimu sendiri. Ucap Sisal dengan sedikit angkuh. Dia tahu betul betapa susahnya perjudian batu giok. Sehingga tanpa berlama-lama lagi, dia mengejek Kuni di awal dan nanti akan mengejeknya lagi setelah dia memotong batu ampas pilihan Kuni. Dengar Cil, namaku Bai Kuni Mirza, keluarga Mirza yang terhormat dan akan menjadi keluarga nomor 1 di dunia menggantikan keluarga Jayandaru. Lambat laun kamu akan mengerti dengan semua yang aku katakan ini. Terang Kuni serius sekali. Sementara Sisal menganggap Kuni seorang pembohong dan sombong. Tapi dia tak mengutarakannya sebelum melihat sendiri batu pilihan Kuni. Akhirnya mereka pergi ke Ahala dengan mengendarai mobil masing-masing. Waktu menunjukkan pukul jam 2 siang ketika mereka tiba di Ahala dan Kuni masuk dengan gagahnya. Apalagi dia sudah mendapat mobil keluarga Spandit seri terbaru dan uang tunai 300 juta. Kemudian dia berjalan dan berkeliling dari ruangan pertama sampai ruangan ketiga dan mendapati ada 38 batu giok kualitas rendah, 26 batu giok kualitas baik, 23 batu giok kualitas tinggi, dan 4 batu giok kualitas langka. Kemudian Kuni memberikan catatannya pada Sisal dan hanya batu giok kualitas tinggi dan langka yang Kuni beli. Untuk kualitas rendah dan baik Kuni abaikan karena dia tak harus merendah sekarang. Demi untuk melindungi calon bidadarinya, dia harus membuat pondasi sekuat mungkin dan membuat namanya sendiri secepat mungkin. Hal ini dia lakukan agar kedepannya dia tidak diremehkan lagi. Bab 384. Kembali ke jati diri Kuni. Kemudian Kuni memberikan catatannya pada Sisal dan membuat Sisal terkejut. Dia tak menyangka jika Kuni akan menulisnya secara detail, termasuk kualitas batu gioknya dan harga dasarnya. Meskipun sudah mengetahui jika hasil yang akan diperoleh dari catatan yang Kuni berikan bernilai lebih dari 4 kuadriliun. Tapi harga beli batu giok yang mencapai hampir 5 triliun itu sedikit membuat Sisal kecewa. Apa kamu yakin ini tidak membuang-buang uangku? Ucap Sisal pada Kuni. Tidak, itu bukan uangmu tapi uangku. Anggaplah aku berhutang 5 triliun pada kalian dan akan aku bayar setelah semua batu-batu ini dipotong. Terang Kuni pada Sisal. Kamu, aku tidak yakin ini seperti yang kamu tulis. Ucap Sisal dengan nada meremehkannya. Seperti kataku, ini adalah barangku. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa membelinya satu persatu lalu dipotong di tempat. Tapi jangan pilih selain yang ada di catatan ini karena kualitas yang akan kamu dapatkan tidak lebih baik dari apa yang ada di catatanku ini. Kalau begitu silakan bersenang-senang. Ucap Kuni dengan senyumannya lalu bergegas ingin pergi. Tunggu. Apa kamu ingin kabur dariku? Ucap Sisal pada Kuni. Mendengar ucapan Sisal yang masih tak mempercayainya, Kuni lalu berjalan ke arah batu kualitas langka dan yang memiliki nilai tertinggi dari semuanya. Memang cara terbaik untuk membungkam semuanya adalah dengan batu langka bernilai fantastis. Aku ingin beli ini yang pertama. Aku juga akan melihatnya. Cepat bayar dulu sebelum dipotong. Ucap Kuni santai. Sementara Sisal hanya tersenyum kecil. Dilihat dari luar sudah jelas hanya batu biasa, tapi ucapan Kuni seperti batu yang langka sekali. Apalagi saat melihat harga batu sekitar 34 miliar, sehingga Sisal membayarnya dengan cepat. Aku akan lihat, apakah kamu masih tetap angkuh nantinya? Ucap Sisal lalu membayar dan langsung dipotong di tempat. Sementara Kuni duduk di ruang tunggu yang agak jauh karena selain sudah tahu hasilnya, dia juga sudah bosan dengan kebisingannya. Jika dulu dia akan penasaran dan akan melihat sampai selesai. Tapi sekarang, kekuatan mata dewanya tak perlu diragukan lagi. Sementara Rudy dan Eric fokus ke batu, Sisal tetap fokus ke Kuni karena dia takut Kuni tiba-tiba pergi tanpa sepengetahuannya. Setelah sekitar 35 menit, mata pengrajin berbinar. Dia sangat terkejut karena batu yang dipotongnya merupakan batu langka yang sangat jarang sekali. Bahkan hanya sekali seumur hidup pun, sudah membuatnya senang tak kepalang. Berhasil tuan. Ini batu langka tuan. Teriak pengrajin batu giok tersebut yang membuat seluruh orang yang berada di sana, termasuk Rudy, Eric,
Sisal dan beberapa orang yang menunggu hasilnya terkejut bukan main. Apalagi saat mendengar kata langkah. Semua orang langsung mengelilingi batu giok tersebut untuk melihat berapa nilai yang akan mereka asumsikan. Mata setiap orang yang melihatnya berbinar. Sementara Sisal terkejut lalu berpaling ke Kuni untuk memberi kabar batu gioknya. Tapi sayangnya, setelah dia melihat Kuni lagi, dia tak menemukan Kuni lagi. Sisal mencari di kerumunan dan masih tak menemukannya. Akhirnya dia berlari ke parkiran dan sudah tak mendapati mobil yang Kuni kendarai. Setelah itu dia kembali masuk untuk berdiskusi dengan ayahnya tentang sisa batu giok yang ada di catatan Kuni. Sementara Kuni, setelah mendengar suara pengrajin yang teriak hasil batu langka, dia langsung bergegas pergi ke kota Red. Dia tak butuh sanjungan dari Sisal, karena dia tahu. Setelah ini Sisal akan kembali padanya. Setelah 3 jam, tepatnya jam 6 kurang, Kuni tiba di perempatan tempat Emma biasa mangkal. Dia lalu memarkirkan mobilnya di seberang jalan. Sambil memperhatikan Emma dan anaknya yang sedikit kedinginan sambil duduk di pinggir jalan. Emma, Bibi Kinan disuruh mengemis oleh suaminya Tono. Sedangkan Tono sendiri kerjanya mengambil setoran dan merangkap sebagai preman yang ditakuti di daerah perbatasan tersebut. Setelah mengamati selama 5 menit, Kuni turun dan berjalan ke gerai terdekat untuk membeli makan serta camilan untuk Emma dan Rena. Kali ini dia tidak mendekati Emma secara terang-terangan karena dia tahu konsekuensinya. Cukup alur Kinan dan Sisal yang sedikit kacau, sehingga dia mendekati Emma dengan pendekatan wajah. Hai adik, apa adik sudah makan? Ini om ada makanan ringan untuk adik dan Bibi. Ucap Kuni sambil memberikan 2 bungkusan pada Emma. Terima kasih nak, semoga rezekinya lancar. Diberi kesehatan serta keluarganya diberi perlindungan. Ucap Emma yang selalu mendoakan orang yang memberinya uang atau makanan. Terima kasih Bi. Kalau boleh tahu Bibi di sini sampai jam berapa? Ucap Kuni berbasa-basi sambil memperhatikan 3 serigala yang sedang berdiri di pojokan. Bibi sebentar lagi pulang nak. Ucap Emma yang sedikit khawatir. Dia khawatir akan terjadi kesalahpahaman jika Kuni lama-lama di sini. Oh begitu, ayo adik dimakan. Bibi juga dimakan makanannya. Ucap Kuni ramah sekali. Karena ingin membuat Kuni lekas pergi, Emma lalu membuka bungkusannya dan makan di hadapan Kuni. Sementara Kuni tersenyum lalu sengaja berjalan ke arah serigala yang ada di pojokan dan betul saja. Setelah dia mendekat, ketiga orang tersebut langsung menghadang Kuni. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan pada pengemis itu? Ucap salah satu dari mereka. Bawa aku ke Ivan. Ucap Kuni datar yang membuat ketiga orang tersebut termasuk Tono, suami Emma terkejut bukan main. Siapa kamu? Kenapa kamu bisa mengenal bos kami? Ucap salah satu dari mereka. Aku, malaikat pencabut nyawa kalian. Ucap Kuni datar, lalu sedetik kemudian melumpuhkan mereka bertiga dengan sangat cepat sekali. Hanya Tono yang masih sadar meskipun kaki dan tangannya patah. Sekarang tunjukkan di mana Ivan berada. Ucap Kuni lagi. Aku tidak tahu. Ucap Tono sambil gemetar karena ketakutan dan dengan menahan rasa sakit yang luar biasa. Telepon dia, cari tahu tentangnya sekarang juga. Ucap Kuni. Dengan tangan kirinya, Tono meraih handphonenya yang ada di saku kiri lalu sedetik kemudian, dengan tangan gemetar. Dia menelpon Ivan. Dasar bajingan, apa kamu tidak tahu aku sedang ada di mana? Sekali lagi kamu telepon, aku patahkan lehermu. Teriak Ivan sesaat setelah teleponnya tersambung lalu langsung dimatikan oleh Ivan. Bab 385, Emma si keras kepala. Dasar bajingan, berhenti menelponku. Teriak Ivan lalu mematikan teleponnya. Sementara Tono ingat jika sekarang waktunya Ivan untuk enak-enak sampai pagi. Jadi dia tahu sekarang jika Ivan ada di sebuah bar yang jaraknya 2 blok dari ini. Mendengar cerita Tono, Kuni lalu dengan santainya menghilang di hadapan Tono. Sementara Tono dan kedua rekannya hanya tergeletak dan tak berani keluar dari tempatnya. Sedang Kuni hanya beberapa detik saja sudah tiba di depan kamar yang disinyalir tempat Ivan sedang bergumul dengan pelacurnya. Dengan suara arangan serta desahan yang terdengar dari dalam, membuat Kuni ikutan horny juga. Tapi dia tahu betul tujuannya ke sini adalah membunuh Ivan, sehingga tanpa berbasa-basi lagi, Kuni lalu menendang pintu kamarnya kuat-kuat dan membuat semua orang yang mendengarnya terkejut. Bahkan ada yang bilang jika ada gerebekan polisi. Dasar bajingan, berani nyakam. Ucapan Ivan terhenti karena Kuni langsung mencengkeram leher Ivan erat-erat. Sementara wanita yang bersamanya terkejut lalu menunduk di pojokan. Dia tak tahu apa yang terjadi. Tapi satu yang dia tahu, bahwa pemuda yang sedang mencekik Ivan adalah hantu. Karena tanpa suara langkah kaki, dia tiba-tiba sudah mencekik Ivan. Kamu, dengarkan dan sebarkan ini. Ivan Arlan, mati dibunuh oleh kepala keluarga Mirza, baik Kuni Mirza. Apa kamu mendengarnya? Ucap Kuni pada wanita tersebut sambil mempererat cekikannya. Sementara Ivan semakin lemas, dan tak berselang lama. Dia mati dalam keadaan yang sangat penasaran sekali. Dia tak kenal Kuni. Bahkan dia tak pernah mendengar nama atau melihat wajahnya. Tapi Kuni membunuhnya secara cepat dan taktis yang membuat jiwanya penasaran. Satu tugas telah selesai batin Kuni lalu pergi kembali ke Emma. Hanya saja dia tak langsung ke Emma karena dia sedang memikirkan bagaimana caranya menjemput Puspita dengan sangat instan sekali. Jika memakai mobil,
maka dia akan membutuhkan waktu sekitar 1 hari lebih, dan itu sangat menyita waktunya. Hanya ada satu cara yang bisa dilakukan Kuni, yaitu menggunakan teleportasinya sehingga dia bisa menghemat waktu lebih banyak lagi. Karena sudah memikirkan caranya, akhirnya Kuni kembali ke mobilnya untuk mengambil uang. Selain itu, dia akan berteleportasi dari dalam mobilnya sehingga tidak mengejutkan semua orang. Setelah membawa uang sekitar 150 juta, Kuni lalu membuka sistem teleportasinya dan masuk ke dalamnya dengan santai. Sedetik kemudian dia sudah berada di sekitar rumah Puspita yang letaknya sedikit terpencil. Kemudian dia berjalan menuju depan rumah Puspita dan mendengar suara cambuk serta rintihan dari dalam rumahnya. Dengan sedikit tergesa-gesa, Kuni lalu mendobrak pintu rumah Puspita dan membuat Damar serta ibunya terkejut. "Beraninya kamu merusak pintu rumahku?" teriak Damar pada Kuni. Sedangkan Kuni tanpa basa-basi lagi langsung melempar uang 150 juta ke hadapan Damar dan Puspita. "Itu 150 juta. Cukup untuk membayar hutangnya dan juga untukmu dan ibumu berobat ke rumah sakit." Ucap Kuni datar lalu menginjak pergelangan tangan serta lutut Damar dan ibunya. Tanpa ampun dan tanpa ada perdebatan berarti, Kuni menyelesaikan masalah Puspita dengan sangat baik. Bahkan tindakannya membuat Puspita terheran-heran. "Siapa laki-laki ini? Kenapa dia menolongku?" batin Puspita. "Ayo, kamu cepatlah bergegas. Kita pergi dari sini." Ucap Kuni ramah sekali. Sementara Puspita masih linglung. Dia tak tahu harus berkata apa karena dia benar-benar tak mengenal Kuni. "Jangan khawatir, aku tidak akan menyiksamu seperti dia. Ayo bangunlah." Ucap Kuni lagi. "Tunggu, anakku," ucap Puspita sambil menunjuk kamarnya. "Bawa juga tidak apa-apa. Kamu bisa merawatnya dengan benar sekarang," terang Kuni. Kemudian Puspita bangun dengan sedikit bantuan dari Kuni. Setelah itu dia menuju kamarnya untuk membawa anaknya pergi bersamanya. "Kamu siapa? Kenapa kamu menolongku?" tanya Puspita. "Kamu jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu," ucap Kuni yang sengaja menutup-nutupi jika dirinya sebelumnya kenal dengan Puspita. Setelah itu mereka berjalan sedikit agak jauh. Kemudian, saat Kuni tak merasakan ada orang lain di sekitarnya, dia lalu membuat pingsan Puspita dan Wawa sebelum membuka portalnya. Dia tak ingin Puspita mengetahui tentang kekuatannya karena ini akan membuatnya dihantui oleh rasa penasaran yang sangat tinggi nantinya. Kemudian Kuni muncul di dalam mobilnya dan meletakkan Puspita dan Wawa di bangku belakang. Setelah itu dia keluar untuk menjemput Emma dan Rena. "Bibi, ayo pulang," ucap Kuni santai yang membuat Emma terkejut. "Maaf nak, apa aku tidak salah dengar?" ucap Emma yang mendapat anggukan dari Kuni. "Lebih baik cepat jauhi Bibi nak, daripada nanti kamu yang celaka," ucap Emma karena dia kasihan dengan Kuni jika suaminya tahu kalau ada orang yang ingin membantunya. "Bibi jangan khawatir. Semua penderitaan Bibi sudah berakhir sekarang. Dan sekarang saatnya Bibi memulai kehidupan yang baru dengan keluarga Bibi di kota Purple. Ayo Bi, ajak Kuni lagi." "Hei nak, apa yang kamu katakan? Bibi tidak mengerti sama sekali," ucap Emma jujur. "Dengar Bi, akan saya ceritakan di jalan. Karena kita butuh waktu sekitar 3 jam untuk sampai ke sana. Jadi ayo Bibi masuk ke mobil. Kita akan segera berangkat Bi," ucap Kuni lagi. Sementara Emma masih bingung. Dia tak kenal Kuni, tak tahu Kuni dan tak mengerti apa yang dikatakan oleh Kuni. Tapi Kuni malah mengajaknya untuk masuk ke mobilnya. Bahkan dia terkejut saat mendengar nama Purple. "Nah, Bibi tidak apa-apa di sini. Lebih baik kamu cepat pergi saja sebelum." "Sebelum apa Bi? Suami Bibi sudah cacat dan bos di balik semua ini sudah mati Bi. Bibi akan mendengar beritanya besok pagi. Dengar Bi, saya kesini karena ingin menjemput Bibi dan anak Bibi. Selain itu, di mobil aku juga sudah ada ponakan Bibi. Kalau Bibi tak percaya, Bibi bisa lihat sendiri." Terang Kuni yang membuat Emma lebih terkejut saat mendengar ponakan. "Apa Kinan ada di mobil itu?" batin Emma yang masih ragu-ragu. "Ayolah Bi, aku masih ada urusan lainnya lagi. Ayo cepat ikut aku. Akan aku ceritakan semuanya di jalan." Terang Kuni lalu memapah Emma agar mau berdiri. "Tidak nak, kamu pasti bohong. Aku tidak mengenalmu," ucap Emma sedikit keras yang membuat perhatian semua orang sedang tertuju pada Kuni dan Emma. "Baiklah Bibi Emma. Dengar, aku baik Kuni Mirza calon suami Kinan. Aku kesini karena ingin menjemput Bibi dan Rena. Selain itu kakak Bibi Meira Hadi juga sedang merindukan Bibi. Jadi apa masih kurang jelas tujuanku kesini?" Terang Kuni yang kembali mengejutkan Emma. Bab 386. Semua tugas utama selesai. "Aku kesini karena ingin menjemput Bibi dan Rena untuk memberikan surprise pada calon mertuaku itu. Di samping itu, aku juga membebaskan penderitaan yang Bibi alami selama ini. Apa menurut Bibi aku tidak bisa dipercaya?" Terang Kuni lagi yang membuat Emma sedikit mempercayai Kuni. Pertama bertemu tadi sampai sekarang, Kuni selalu menunjukkan sisi positifnya. Dia telah memberikan kesan yang baik bagi Emma sehingga dia tak punya alasan untuk tidak mempercayai Kuni. Setelah berpikir sesaat, Emma akhirnya percaya dan ikut dengan Kuni, apalagi selain dia rindu dengan kakaknya Mei. Dia juga sudah bosan hidup di sini. Sementara Kuni senang, akhirnya semuanya berjalan dengan lancar.
Tapi dia merasa aneh sekarang. Padahal dia mendekati Emma dengan begitu mulusnya. Tapi Emma sulit sekali diajak kerjasama. Padahal dulu dia bisa dengan mudah diajak Kuni kembali. Akhirnya, dengan berjalan sedikit berat, Emma dan anaknya Rena berjalan ke arah mobil Kuni yang terparkir di seberang jalan. Sesampainya di sana, Emma terkejut saat melihat seorang wanita yang penuh memar di wajahnya sedang tidur di bangku belakang. Dia berhenti sejenak sebelum membuka pintu mobilnya dan ini jelas membuatnya tak enak. Jangan khawatir, Bi. Itu ponakan Bibi yang lainnya. Dia juga sama dengan Bibi, mengalami penyiksaan terus-menerus. Makanya aku membawanya pulang juga. Terang Kuni pada Emma. Tapi dia ponakan yang mana? Ucap Emma karena ponakannya hanya satu yaitu Kinan. Sedang wajahnya tidak menunjukkan jika itu Kinan. Terlebih ada anak kecil bersamanya. Masuklah, Bi. Akan saya ceritakan dalam perjalanan. Ucap Kuni santai lalu mereka berlima kembali ke kota Purple. Sementara di tempat lain, Rudy dan juga Sisel dibuat takjub dan terkejut oleh Kuni setelah semua batu giok yang dipilih oleh Kuni menghasilkan batu tingkat tinggi dan langka. Dari 27 batu yang ada di catatan Kuni, baru 12 yang terbuka dan hasilnya memuaskan sekali. Tak ada satupun batu sampah yang membuat Rudy dan Sisel tercengang. Ayah, apakah ini mimpi? Cubit aku, ayah. Ucap Sisel pada ayahnya. Tidak, Cil. Ini nyata, Cil. Aku tak tahu siapa dia. Tapi lihatlah pilihannya sungguh menakjubkan sekali. Ucap Rudy dengan senyuman kebahagiaannya. Cepat telepon dia, Cil. Apa kamu tahu nomornya? Ucap Rudy yang mendapat gelengan dari Sisel. Kita melupakan yang penting ini, Cil. Ucap Rudy sedikit kecewa. Jangan khawatir, ayah. Dia pasti akan datang ke sini. Apalagi masih ada 15 batu lagi yang belum terpotong. Ucap Sisel. Akhirnya sepanjang malam, mereka terus memotong dan memotong sampai habis. Wajah semua orang bahagia sekali, termasuk Pak Ming dan Eric. Baru kali ini, mereka melihat fenomena yang sangat langka sekali di mana semua batunya menghasilkan dan tak ada yang menjadi batu sampah. Sementara itu, Kuni yang menceritakan semuanya tentang Puspita membuat Emma menangis terseduh-seduh. Meskipun awalnya dia tak percaya jika Puspita adalah kembaran Kinan, tapi saat melihat foto yang ditunjukkan oleh Kuni membuat Emma sedikit mempercayainya. Waktu sudah menunjukkan pukul 8:45. Sebentar lagi mereka akan tiba di rumah Kinan. Hanya saja Kuni punya tugas lainnya yaitu menyelamatkan Steffi. Apalagi 5 menit lagi krisis-krisisnya sehingga dia meminta berhenti sejenak di sebuah pom bensin untuk pura-pura ke toilet. Sesampainya di dalam toilet, dia yang sudah sedikit terpojok langsung membuka portal teleportasinya dan dalam sekejap sudah berdiri di dalam apartemen milik Steffi dan dia dengan jelas mendengar kegaduhan di sana. Bukankah sudah aku bilang untuk tidak menerima tamu? Dasar tidak penurut sama sekali. Ucap Kuni santai yang membuat kelima pelaku itu terkejut dengan suara yang tiba-tiba keluar dari belakang mereka. Hei! Apa pintu belum kamu kunci? Ucap salah satu dari mereka pada rekannya. Sudah. Aku sudah menguncinya tadi. Ucapnya. Lalu itu, siapa kamu? Dari mana kamu masuk? Teriak salah satu pelaku pada Kuni. Tidak penting siapa aku, tapi kalian semua harus menanggung akibat dari perbuatan kalian ini. Ucap Kuni datar lalu dengan secepat kilat. Dia mematahkan kedua tangan dan kaki dari masing-masing pelaku yang membuat mereka hanya menjerit kesakitan. Sementara Steffi yang awalnya ketakutan, lalu sedikit lega saat melihat Kuni dan hanya duduk di pojokan karena dia takut diruda paksa oleh mereka. Aku punya saran untuk kalian. Mengakui kesalahan dan menerima hukumannya atau aku yang menghukum kalian. Ucap Kuni santai. Bajingan, tunggu saja. Ayahku pasti akan membunuhmu. Ucap seseorang yang Kuni sinyalir sebagai ketuanya. Hebat, hebat sekali. Apa keluargamu besar sehingga bisa menandingi keluarga Mirza? Aku baik Kuni Mirza akan menjadi penguasa di negara ini bahkan di dunia. Lalu keluargamu? Keluarga yang hanya memiliki uang sedikit mau melawan keluarga Mirza. Biarkan temanmu yang menilainya. Ucap Kuni datar lalu menyerat pemuda arogan itu dan melemparnya dari jendela yang dulu dibuat Steffi untuk bunuh diri. Sementara Steffi dan keempat pelaku terkejut bukan main. Dia tak kenal dengan Kuni, tapi tindakan Kuni sangat kejam sekali. Bahkan dia membunuh tanpa ada rasa penyesalan di wajahnya. Kemudian Kuni menelpon Eric yang sedang termangu akibat melihat batu giok yang banyak sekali. Dengan perasaan sedikit tidak enak karena nomor yang menghubunginya tanpa nama. Dia lalu mengangkat ogah-ogahan, halo ucap Eric. Halo Tuan Eric, ini aku. Ucap Kuni datar yang membuat Eric terkejut ternyata itu nomor Kuni. Tuan Eric, maaf merepotkanmu. Sesuai dengan perkataanku kalau aku akan selalu merepotkan Anda, di apartemen XX nomor ke-350. Aku sudah membunuh ketua berandal dan masih ada 4 orang lagi yang harus ditangani. Jadi mohon kerja sama Anda Tuan. Ucap Kuni datar lalu mematikan teleponnya. Sementara Eric termangu, dia masih tidak paham dengan ucapan Kuni. Tapi dia tetap pergi ke apartemen yang telah disebutkan oleh Kuni sebelumnya. Tak lupa dia juga meminta bantuan bawahannya untuk segera ke lokasi yang diminta Kuni. Apa kamu baik-baik saja? Keluarlah dan tunggulah di labi. Ucap Kuni santai lalu ingin pergi. Tunggu. Ucap Steffi terbata-bata. Jangan khawatir. Semuanya sudah baik sekarang.
Kamu bisa menjalani kehidupanmu dari awal lagi. Ucap Kuni santai lalu benar-benar pergi. Sementara Steffi yang terkejut. Dia melamun untuk beberapa saat dan kembali sadar ketika mendengar suara teriakan kesakitan dari keempat pelaku lainnya. Bab 387, saatnya rencana selanjutnya. Temanku Rudy. Aku harus pergi sekarang. Katanya Kuni baru saja membunuh seseorang. Aku harus ke sana secepatnya. Terang Erik pada Rudy. Hah, apa aku tidak salah dengar? Ucap Rudy yang terkejut. Aku akan memastikannya dan mengabarimu nanti. Ucap Erik lalu pergi. Sementara Kuni yang kembali melalui portal teleportasinya sedikit cemas karena saat dia melihat waktu, sudah lebih dari 10 menit. Maaf Bibi, perutku tiba-tiba sakit tadi. Ucap Kuni setelah sampai di mobilnya. Tidak apa-apa Nakun. Oh ya tunggu Puspita dulu ya. Dia turun tadi bersama anaknya. Ucap Emma yang membuat Kuni terkejut. Dia lalu ingin turun juga. Tapi seketika tindakannya dia urungkan saat melihat Puspita sedang berjalan ke arahnya. Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya. Kali ini Kuni melajukan mobilnya agak cepat sehingga dia sampai lebih cepat. Ketika sudah berada di depan jangkinan, Kuni ragu-ragu untuk membawa mereka. Dia jelas tak punya alasan khusus saat ditanya kenapa dia bisa membawa Emma dan Puspita. Di samping itu hubungan Kuni dan Kinan agak renggang tadi. Sehingga jelas terlintas rasa kekhawatiran akan penolakan Kinan dan keluarganya. Tapi, ketika memikirkan tujuan awalnya kembali ke masa lalu, maka ini bisa menjadi awal yang bagus untuk Kuni menarik simpati serta perhatian dari Kinan dan Puspita. Baiklah Puspita, lepaskan kerudungmu. Ucap Kuni santai. Hah, mau apa kamu? Tanya Puspita sedikit keheranan. Aku akan mengobati luka dan memar yang ada di tubuhmu. Ucap Kuni singkat. Sementara Puspita yang tak tahu dengan cara Kuni hanya bisa menurut. Apalagi dia melihat sendiri jika Kuni membayar hutangnya di hadapannya langsung. Meskipun kagum dengan Kuni, tapi dia masih trauma dengan penyiksaan yang dilakukan oleh Damar. Sehingga dia sedikit menutup pintu hatinya sekarang. Setelah kerudungnya terbuka, Kuni lalu mengelus pipi Puspita dengan lembut. Meskipun apa yang dilakukan oleh Kuni membuat Puspita risih, tapi saat merasakan aliran hangat dari tangan Kuni membuat Puspita menahan rasa malunya. Sementara Emma terkejut. Dia dengan jelas bisa melihat kulit mulus Puspita kembali seperti semula setelah dilewati oleh jari jemari Kuni. Nakun, apakah ini sihir? Ucap Emma tak percaya. Bukan Bibi, inilah kalianku, pengobatan. Bibi jangan khawatir. Nanti Rena juga akan saya obati agar bisa berbicara lagi. Terang Kuni lagi yang sedikit keceplosan. Hah, dari mana kamu tahu Rena tidak bisa bicara Nakun? Tanya Emma keheranan. Apalagi dia tak pernah menceritakan pada Kuni tentang masalah Rena. Intuisi Bibi, aku bisa tahu jika Rena tidak pernah bicara. Maka aku bisa menyimpulkan jika Rena sedang sakit. Entah itu di pita suara atau di otot lehernya yang terjepit. Tapi satu yang jelas, anak sekecil Rena harusnya ceria dan banyak bicara untuk menggambarkan isi hatinya. Tapi apa yang terjadi tidak sama dengan apa yang ada di buku. Itu karena beberapa faktor terutama kekerasan rumah tangga yang membuat anak itu trauma dan tak berani mengekspresikan jati dirinya. Terang Kuni panjang kali lebar. Sementara Emma hanya mengangguk. Meskipun dia tak bisa memahami isi dari ucapan Kuni. Tapi secara garis besar apa yang dikatakan oleh Kuni benar apa adanya. Baiklah. Apa kalian sudah siap bertemu dengan orang-orang yang akan menyayangi kalian? Ucap Kuni sambil tersenyum pada mereka. Semua orang mengangguk. Bahkan Wawa dan Rena yang tak mengerti ucapan Kuni juga ikut mengangguk. Setelah itu, mereka berjalan ke rumah Kinan. Emma yang sebelumnya sudah pernah ke sini merasa dia bisa mengingat dengan sama rumah adiknya Mei. Tok tok tok. Suara pintu yang sedikit mengejutkan Budi yang sedang menonton TV itu. Sebentar, siapa ya? Teriak Budi karena tak biasanya ada tamu lewat dari jam 9 malam. Kakak ipar, ini aku Emma. Ucap Emma sedikit gugup. Sementara Budi terkejut saat mendengar nama Emma. Dia ingat betul jika Emma adalah adik istrinya. Bun, Emma adikmu datang ke sini. Teriak Budi sambil berjalan ke arah pintu. Sementara Mei yang terkejut mendengar nama Emma langsung bergegas keluar dibarengi oleh Kinan yang tersenggol ibunya itu. Aduh ibu, sakit. Ucap Kinan sambil berdiri sambil mengeluh. Cepat bangun Ki, bibimu datang. Ucap Mei. Sementara Budi yang sudah membuka pintunya terkejut. Bukan hanya Emma, tapi wajah Puspita yang mirip dengan Kinan yang membuat Budi takjub. Pak kok malah diam? Cepat suruh masuk. Ucap Mei sambil berjalan ke arah pintu. Emma, ayo masuk. Ucap Mei juga terkejut saat pertama kali melihat Puspita. Ini. Ucap Mei lalu melihat ke daun telinga bagian dalamnya dan terkejut lagi. Kamu Puspita anakku. Ucap Mei sambil menangis di pelukan Puspita. Mendengar ibunya teriak nama seseorang dan menangis, membuat Kinan penasaran. Lalu dia berjalan menuju pintunya dan terkejut saat melihat bibinya Emma serta wanita yang sangat mirip dengannya. Bahkan hal yang lebih mengejutkannya saat dia melihat Kuni di belakang sendiri. Kamu? Ucap Kinan yang merasa tak percaya dengan adanya Kuni di depan rumahnya. Sementara Kuni hanya tersenyum. Dia tahu betul jika hubungannya dengan Kinan akan membaik setelah ini. Sehingga dia tak terlalu memaksa Kinan lagi.
Fokusnya sekarang adalah semua penjahat yang membuatnya menderita. Jetty, tanpa sepengetahuan siapapun, Kuni berjalan pergi dan itu membuat Kinan terkejut. Dia jelas-jelas melihat Kuni tadi. Tapi sekarang, akhirnya Kinan berlari ke jalan dan melihat punggung Kuni yang ingin memasuki sebuah mobil. Tunggu, teriak Kinan yang tentu saja didengar oleh Kuni. Kuni lalu berbalik dan tersenyum padanya. Kamu, tolong jelaskan semua ini padaku. Apa yang terjadi dan kenapa sesuai dengan ucapanmu? Tanya Kinan penasaran. Aku sudah menceritakannya dan kamu tidak mempercayainya. Jetty, aku hanya perlu membuktikannya. Ucap Kuni santai. Tapi ini, apa kamu yakin berasal dari masa depan? Tanya Kinan lagi. Aku tidak akan pernah berbohong padamu. Semua yang aku bicarakan adalah kenyataannya. Aku datang dari masa depan karena kalian semua. Aku ingin melindungi kalian sekali lagi. Jetty, aku pasti akan melakukannya. Kali ini aku akan melakukan yang terbaik untuk kehidupan kalian selanjutnya. Terang Kuni lalu bergegas masuk ke mobilnya. Tunggu. Jetty, maksudmu tentang kita yang sudah menikah? Itu nyata. Meskipun sekarang kamu tidak mempercayainya. Tapi aku sadar jika kamu melupakan segalanya. Jetty, aku hanya perlu memulai dari awal lagi. Ucap Kuni santai lalu melanjutkan mobilnya. Bagi Kuni, mengalahkan musuh-musuhnya jauh lebih penting dari nafsunya sekarang. Karena saat dia telah mencapai semuanya, dia bisa menikmati kehidupan damai bersama mereka. Bab 388. Menceritakan semuanya pada Sisal. Kuni melajukan mobilnya ke arah rumah Sisal. Dia ingin mengetahui apakah Sisal sudah mempercayainya atau tidak. Karena dari sanalah sumber kekuatannya akan dimulai. Sesampainya di sana, lampu rumah mereka masih terang. Sisal dan Rudy sedang memikirkan batu-batu giok yang baru saja mereka lihat di gudang mereka. Kemudian, suara mobil mengejutkan mereka dan mereka berdua keluar dengan tergesa-gesa. Mereka tahu dengan pasti jika itu pasti Kuni. Sesampainya di depan gerbang. Bagaimana Sisal? Apa kamu percaya padaku sekarang? Ucap Kuni santai. Kuni, masuklah. Ada banyak pertanyaan yang ingin kami tanyakan. Ucap Sisal tegas sekali. Dengan senyum kemenangannya, Kuni masuk dengan bangga. Dia yakin jika Sisal sudah melihat semua isi batu-batu tersebut. Kun, jelaskan pada kami. Dari mana kamu tahu jika batu-batu itu adalah batu kualitas tinggi? Bahkan ada 4 batu kualitas langka yang bahkan kami sendiri jarang memilikinya. Terang Sisal. Itu rahasia perusahaan Cil. Apa aku akan dengan bodohnya memberitahu pada kalian tentang triku? Ucap Kuni santai yang langsung menampar Sisal dan Rudy. Semua yang Kuni ucapkan benar adanya. Dan rahasia perusahaan adalah alasan yang sangat masuk akal. Mendengar alasan Kuni, Sisal dan Rudy hanya bisa diam. Dia tak bisa memaksa pada Kuni untuk menceritakan semuanya karena rahasia tak harus diceritakan. Baiklah Cil. Kamu jangan khawatir. Aku akan selalu ada di pihak kalian. Dan lagi, apa kamu sudah mentransfer uang ke rekening yang telah aku berikan padamu? Tanya Kuni yang membuat Sisal gugup. Dengan menunduk, Sisal menggeleng pelan pada Kuni. Oh baiklah. Sekarang bisa kamu transfer. Aku penasaran dengan reaksinya. Ucap Kuni santai. Reaksinya? Jetty, itu bukan nomor rekeningmu? Tanya Sisal sedikit terkejut. Bukan. Itu nomor otak di balik kesuksesan kekuatan keluarga Mirza di sini? Terang Kuni santai yang lagi-lagi mengejutkan Sisal. Ayolah sayang. Apa yang kamu kejutkan? Ucap Kuni. Sementara Rudy hanya bengong. Dia linglung. Selain batu gioknya, dia juga selalu didesak oleh Angela untuk ke rumahnya. Apalagi saat mendapat kabar jika Rudy sudah sembuh. Makin kekehlah Angela ingin agar Rudy menemani di rumahnya. Tapi saat ini, di rumahnya sedang ada Kuni dan Sisal. Dia takut terjadi apa-apa dengan Sisal. Tapi saat memikirkannya sekali lagi, sepertinya Kuni orang baik dan dia tak mungkin macam-macam dengan Sisal. Sisal, ayah pergi dulu. Ada urusan yang harus ayah tangani sekarang juga. Ucap Rudy. Sementara Sisal lebih bingung lagi. Sejak kapan ayahnya menangani urusan malam-malam? Jangan bilang ayah akan mabuk-mabukan lagi. Tanya Sisal sedikit ketus. Tidak. Ayah sudah menghargai kesehatan yang diberikan oleh Kuni. Jetty, kamu jangan khawatir lagi. Ucap Rudy lalu bergegas pergi. Sementara Sisal masih curiga, Kuni yang tak sabar ingin mengetahui reaksi Eva langsung menyuruh Sisal mentransfer 10 triliun pada Eva. Meskipun sedikit keberatan, tapi Sisal tetap mentransfernya sebanyak yang Kuni mau dan selang beberapa menit kemudian, sebuah telepon berdering dari HP Sisal dan membuatnya terkejut saat itu adalah panggilan luar negeri. Kun, ini? Ucap Sisal. Sini biar aku yang angkat. Ucap Kuni santai. Halo. Halo Eva Mahoni, bagaimana kabarmu? Apa kamu suka uang yang aku kasih? Ucap Kuni santai. Sementara Eva yang di seberang telepon terkejut. Dia tak kenal dengan pengirim uang di rekeningnya. Tapi orang tersebut seperti mengenalnya dengan baik. Siapa kamu? Ucap Eva sedikit gugup. Dengarkan aku sekali saja. Cepat kembali ke sini. Aku punya tugas penting untukmu. Sebagai imbalannya, kamu aku nikahkan dengan Patimon. Ucap Kuni santai yang lagi-lagi mengejutkan Eva. Kamu? Siapa kamu?
Kenapa kamu tahu semuanya? Tanya Eva. Aku akan menunggumu di sini. Aku tahu kamu sedang melacak posisiku saat ini melalui jaringan teleponku. Sesuai dengan apa yang aku harapkan. Seorang ahli IT terbaik. Bye-bye. Ucap Kuni lalu mematikan teleponnya. Sementara Eva yang masih berada di negara Sakura lebih terkejut lagi saat informasi rahasianya diketahui oleh Kuni dengan mudah. Kemudian dia mencari informasi pemilik akun bank yang mentransfernya dan kembali terkejut saat mengetahui jika pemilik akun bank tersebut adalah Sisal Hartanto yang memiliki perusahaan giok terbesar di negara Java. Dengan perasaan campur aduk, Eva lalu memesan tiket untuk pergi ke negara Java. Sementara Sisal bingung. Dia dengan jelas mendengar semuanya. Eva Mahoni ahli IT yang akan dinikahkan dengan Patimon. Kun, kamu sebenarnya siapa? Tanya Sisal penasaran. Duduklah. Sudah saatnya aku akan menceritakan semuanya padamu. Ucap Kuni santai. Lalu Sisal duduk di seberang Kuni yang membuat Kuni terkejut. Kenapa di situ? Di sini Cil. Di pelukanku. Ucap Kuni lagi. Tidak di sini saja. Ucap Sisal. Baiklah aku yang ke sana. Ucap Kuni lalu duduk di samping Sisal sambil memeluknya. Meskipun risih, tapi Sisal merasakan kenyaman dari pelukan Kuni sehingga dia tak memberontak lagi. Semalaman, Kuni bercerita semuanya pada Sisal. Dia menceritakan semuanya. Dari Kinan, dirinya, Sisal sampai semua wanita yang menjadi istri Kuni beserta cara mereka mati. Bahkan cerita tentang Eva dan Mika yang menikah dengan pilot Dewi juga diceritakan oleh Kuni. Saat menceritakan tragedi yang dialami olehnya dan beberapa wanita lainnya, Sisal menangis terseduh-seduh. Seakan-akan dia mengalaminya saat itu juga. Bahkan tanpa terasa sudah pagi, tapi Sisal masih tidak mengantuk dan masih teringat dengan semua yang diceritakan oleh Kuni. Meskipun awalnya dia tak percaya, tapi saat mendengar nama Dewi, nama jenderal dan nama wanita-wanita lainnya dari keluarga besar lainnya membuat Sisal sedikit percaya. Hanya saja untuk masalah penyebab seperti Kevin Sanjaya yang ingin melecehkannya dan Ivan yang membuatnya melompat dari balkon perusahaannya tidak diceritakan oleh Kuni karena Kuni takut Sisal memiliki dendam yang belum terjadi saat ini. Aku tidak tahu kamu percaya atau tidak. Tapi semua yang aku ceritakan adalah kejadian di masa lalu. Untuk yang sekarang aku tidak tahu. Tapi akan aku pastikan bahwa keselamatan kalian akan terlindungi, karena aku menginginkan banyak anak dari kalian. Terang Kuni yang kembali mengejutkan Sisal. Anak, apakah kami belum melahirkan anak untukmu? Tanya Sisal. Apa kamu mendengar ceritaku dengan seksama Cil? Hanya 3 wanita yang melahirkan anak untukku. Sedang kamu hanya sempat mengandung lalu mati. Terang Kuni. Mendengar penjelasan Kuni, Sisal makin sedih. Dia belum mengalaminya, tapi Kuni sudah berkata mati. Bab 389. Pergi melamar. Apa kamu sudah mempercayaiku sekarang, Cil? Ucap Kuni. Hems, aku masih meragukannya. Apalagi saat kamu bilang jika kamu perkasa sekali dengan banyak wanita di sekelilingmu. Ucap Sisal spontan yang membuat Kuni terkejut. Jadi maksudmu, kamu tidak percaya karena belum merasakannya sendiri. Baiklah sekarang juga akan aku buktikan kalau aku. Tintong. Suara bel menghentikan ucapan Kuni. Gagal deh untuk enak-enak sekarang hehehe. Kemudian, Kuni membuka pintunya dan terkejut saat melihat Eva yang berdiri di depannya. Eva, teriak Kuni dengan senangnya lalu menggendong Eva yang membuat Eva risih. Turunkan aku. Siapa kamu? Ucap Eva sedikit teriak ke Kuni. Aku Bai Kuni Mirza. Aku adalah tuanmu untuk saat ini. Ucap Kuni santai. Hei, apa yang kamu katakan? Kamu ingin mempekerjakanku? Ucap Eva tak percaya. Ayolah, sebagai imbalannya, kamu bisa menikah dengan Patimon. Lihatlah umurmu sudah 30 tahun tapi kamu belum menikah juga. Terang Kuni yang membuat Eva lebih terkejut lagi. Kamu? Dari mana kamu tahu tentang Patimon? Apa kamu yang berbicara denganku di telepon kemarin malam? Tanya Eva penasaran. Iya itu aku. Ucap Kuni santai. Lalu, dari mana kamu tahu semua informasi tentangku? Tanya Eva penasaran. Untuk itu, biar salah satu istriku yang menceritakan semuanya padamu. Aku mau pulang karena aku merindukan nenekku. Ucap Kuni santai sambil menunjuk Sisal. Sementara Sisal sudah tidak terkejut karena sebelumnya dia sudah mendengar semuanya dari Kuni. Termasuk cerita tentang Eva dan Vania. Oh ya perbaiki handphonemu ini. Sepertinya rusak. Ucap Kuni santai sambil melempar handphone pemberian Eva sebelumnya. Lebih terkejutnya Eva setelah melihat replika ponsel yang sedang dia kembangkan ini. Dia tak percaya ponsel yang sedang digarapnya malah ada di tangan Kuni. Kamu? Jelaskan padaku semuanya Kuun. Teriak Eva pada Kuni. Tenang Eva, aku akan menceritakan semuanya padamu. Ucap Sisal. Meskipun dia tidak percaya, tapi semua bukti sudah ada di depannya. Jadi mau tak mau Sisal mempercayai Kuni. Setelah itu, Sisal bercerita semua yang pernah diceritakan Kuni padanya. Sambil makan, sambil mandi, bahkan sambil makan lagi. Sisal bercerita tanpa henti. Sementara Kuni, yang mengendarai mobilnya menuju rumahnya, langsung memeluk neneknya dari belakang. Dasar anak nakal. Semalaman tidak pulang. Apa mau jadi gelandangan? Ucap Nek Entis pada Kuni. Nenek, maafkan aku. Aku rindu sekali dengan nenek.
Ucap Kuni tanpa menghiraukan cacian neneknya. Dasar anak nakal. Berhenti manja. Cepat sarapan sana. Teriak Nek Entis lagi. Tidak nenek, aku sudah kenyang. Oh ya nenek. Apa nenek tidak mau ikut denganku untuk melamar beberapa wanita? Terang Kuni yang mengejutkan Nek Entis. Kuun, kamu kesambet setan di mana? Tanya Nek Entis keheranan dengan sikap Kuni yang tiba-tiba berubah ini. Apa yang nenek katakan? Bukankah nenek yang ingin segera memiliki cicit? Jadi cepatlah bersiap-siap. Kita akan segera berangkat sekarang juga. Terang Kuni. Lu, sudah sadar sekarang. Ucap Nek Entis setelah memukul Kuni dengan barang berbahan plastik di depannya. Nenek ini kebiasaan, selalu memukul secara tiba-tiba. Tapi semua yang aku katakan betul, Nek. Aku ingin nenek ikut denganku untuk melamar seorang wanita. Ucap Kuni lagi mencoba meyakinkan sang nenek. Berhenti main-main Kun, atau kalau tidak. Aku serius, Nek. Mulai sekarang aku akan memberikan cicit yang banyak untuk nenek. Itu sebabnya aku ingin nenek ikut aku melamar seorang wanita. Terang Kuni dengan nada halus dan penuh keseriusan. Apa kamu yakin, Kun? Ucap Nek Entis. Iya nenek, cepatlah bersiap-siap. Ucap Kuni. Tapi biayanya Kun? Tanya Nenek Entis lagi. Nenek jangan khawatir, sudah aku siapkan. Dan satu lagi Nek. Mulai sekarang kita tidak akan kekurangan uang karena aku sudah mendapat pekerjaan yang jauh lebih bagus lagi. Terang Kuni. Setelah itu mereka bersiap-siap dan pergi ke rumah Kinan. Nek Entis yang tak tahu mau dibawa kemana hanya bisa pasrah. Apalagi Kuni tak menceritakan apapun tentang wanita yang ingin dilamarnya. Ayo Nek. Ini uang 100 juta nanti kasihkan ke calon besan nenek. Dan untuk masalah uang, nenek jangan khawatir karena sebentar lagi aku akan memiliki uang yang tak ada habisnya. Keluarga kita akan ramai dengan tangisan bayi yang banyak. Aku jamin itu. Ucap Kuni dengan tersenyum bahagia. Hai kamu ini, memangnya berapa istri yang ingin kamu miliki? Tanya Nenek Entis yang penasaran. Mungkin 10 lebih nenek. Ucap Kuni santai yang mendapat cubitan dari Nenek Entis. Iya aku hanya bercanda Nek, tapi yang di sini saudara kembar nenek. Dua-duanya ingin aku nikahi. Terang Kuni lagi. Kamu ucap Nenek Entis dengan matanya yang melotot pada Kuni. Sudah ayo jalan. Ucap Kuni menggandeng Nenek Entis. Permisi, ucap Nenek Entis setelah tiba di depan rumah Kinan. Sementara semua orang yang sedang berkumpul terkejut saat ada tamu. Kemudian Kinan, orang yang paling dekat dengan pintu membukanya dan terkejut saat melihat Kuni sudah berdiri di depan rumahnya bersama seorang nenek. Kamu? Ucap Kinan tak percaya. Aku kesini ingin menemui ayahmu. Oh ya ini nenekku. Ucap Kuni sambil menunjuk neneknya. Ya, silakan masuk. Ucap Kinan gugup sekali. Hei Kun, jangan bilang kalau kamu tidak memberitahu mereka. Bisik Nenek Entis. Surprise nenek, ini yang dinamakan kejutan bukan? Ucap Kuni santai. Oh dasar kamu nakal sekali Kun. Apa kamu tidak kasihan dengan mereka? Ucap Nenek Entis. Apa yang nenek keluhkan? Aku hanya meminta saja. Tidak melamar atau menikahinya langsung saat ini juga. Ucap Kuni pada Nenek Entis. Ada apa Ki? Siapa mereka? Tanya Mei pada Kinan. Mereka ingin menemui ayah Bu. Ucap Kinan. Oh mungkin masalah pekerjaan. Baiklah aku akan bikin teh untuk mereka. Ucap Mei lalu pergi ke dapur. Sementara Kinan penasaran, dia lalu masuk ke dalam kamar yang ada Puspita dan Emma. Siapa Nan? Tanya Emma. Dia yang menyelamatkan Bibi dan Puspita ucap Kinan. Jadi dia Nakun? Ucap Emma terkejut lalu berdiri dan keluar untuk menemui Kuni. Nakun, terima kasih ya telah menyelamatkan Bibi. Jika tidak, mungkin Bibi masih menderita di sana. Ucap Emma setelah berada di dekat Kuni. Bibi, apa yang Bibi katakan? Sudah sepantasnya aku menyelamatkan Bibi. Ucap Kuni santai. Sementara Nenek Entis bingung, dia tak mengerti apa yang terjadi di antara mereka. Apalagi Kuni tak bercerita padanya. Tuan Kun, terima kasih ya. Karena Tuan mau menyelamatkan saya. Ucap Puspita setelah keluar dari kamar.